Yang saya hormati rekan saya yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sudah lama saya tidak jumpa dengan beliau. Beberapa pekan yang lalu saya berharap, waktu itu bahkan saya berdoa, semoga Perdana Menteri Malaysia itu adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi nampaknya belum saatnya Datuk Seri Anwar Ibrahim tampil memimpin Malaysia. Tapi tidak apalah. Bagaimanapun di mata saya, Seri Anwar Ibrahim ini pemimpin Malaysia yang dikagumi oleh dunia. Dihormati. Dan pikiran-pikirannya selalu diikuti oleh berbagai pihak di seantero bangsa-bangsa terutama yang menganut agama Islam. Para hadirin yang saya hormati, tadi kita baru dengar Datuk Ruhyat. Mustafa Kamil Ayub. Siapa? Mustafa. Mustafa. Kita ikuti pidatonya yang bagus sekali. Semoga bisa terlaksana dalam pertemuan PPAT ini. Persekutuan ini dahulu dibina dengan baiknya oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama-sama dengan beberapa tokoh dari Indonesia. Terjalin hubungan, terutama pikiran dari kedua kelompok anak-anak muda di Malaysia maupun di Indonesia. Bahwa sekarang dia berkembang lagi. Perpaduan antara anak-anak muda Malaysia dan Indonesia itu sesuatu yang patut kita hargai, yang patut kita dukung. Sebab bagaimanapun, pada momen saat ini, anak-anak muda lah yang siogianya tampil ke depan, memimpin pergerakan kemajuan di kedua negara, Malaysia dan Indonesia. Saya sudah tua, tidak bisa lagi memimpin sebagaimana yang dahulu saya lakukan bersama-sama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi saat ini giliran anak-anak muda lah yang tampil memimpin itu, menggerakkan itu, dan menjadikan segala cita-cita yang dahulu belum terlaksana dapat dilaksanakan pada saat itu. Kaum muda dimanapun di dunia saat ini itu memegang peran yang penting sekali. Begitu juga anak-anak muda di Malaysia dan di Indonesia. Dia harus tampil. Dia harus mulai menggantikan posisi-posisi yang dahulu dipegang oleh orang-orang tua, oleh tokoh-tokoh lama. Saya mengikuti terus-menerus perkembangan di Malaysia. Juga tentu saja perkembangan di Indonesia. Kedua negara ini membutuhkan peran yang konkret dari anak-anak muda. Tentu saja komunikasi yang intensif antara anak-anak muda dengan orang-orang tua itu dapat dilakukan. Tapi bukan berarti bahwa anak-anak muda itu condong kepada pendapat dan pikiran orang-orang tua atau mengikut saja apa yang dikatakan oleh para orang tua.
Sekarang kita menghadapi berbagai masalah. Salah satu masalah yang berat yang kita hadapi, COVID-19. Ini sesuatu yang luar biasa beratnya bagi kita, kedua bangsa, kedua negara. Tapi selain itu juga kita hadapi masalah ketidakadilan sosial. Ini juga masalah yang sangat berat dihadapi oleh kita, Malaysia, Indonesia. Dan hal yang mendesak juga yang kita hadapi adalah tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran yang dari waktu ke waktu semakin tinggi. Anak-anak muda harus memperhatikan perkembangan permasalahan ini. Dan anak-anak muda harus berada di depan untuk mengambil posisi, mengambil alih apa-apa yang dilakukan oleh para orang tua selama ini. Anwar Ibrahim tidak bisa terus-menerus memimpin Malaysia, walaupun kepemimpinannya dibutuhkan oleh Malaysia. Anwar Ibrahim pada suatu saat harus digantikan oleh anak muda Malaysia, yang paham akan perkembangan di Malaysia dan di dunia. Kita berharap tentu Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam keadaan sehat walafiat dapat memberikan pikiran-pikirannya yang bernas kepada perkembangan Malaysia. Kami di Indonesia sangat menghormati Datuk Seri Anwar Ibrahim. Karena banyak yang paham dan mengetahui hubungan baik saya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiap hari saya dikontak oleh teman-teman itu, para politisi. Mungkinkah Anwar tampil sebagai Perdana Menteri? Saya mengatakan, doa saya menghendaki agar Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia. Tapi bagaimanapun kondisi yang terjadi di Malaysia, perkembangan politik yang terjadi di Malaysia, itu juga harus kita cermati, harus kita telaah, sehingga dapat atau tidaknya Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri tergantung pada perkembangan itu. Dan ketika 140 suara di parlemen bersikap berbeda dengan harapan saya tidak bisa berbuat lain kecuali menerima itu sebagai satu takdir. Saudara-saudara, khususnya anak muda Malaysia dan anak muda Indonesia, giliran saudara. Jadi waktu ke waktu tampil ke depan untuk memimpin bangsa ini, bangsa Malaysia dan bangsa Indonesia. Saya berharap banyak tokoh-tokoh nanti di Malaysia yang bisa menggantikan Anwar Ibrahim, pemimpin Malaysia yang sangat dihormati oleh bangsa Malaysia, bangsa Indonesia, dan juga bangsa-bangsa lain di dunia ini. Semoga pertemuan ini dapat menghasilkan sesuatu yang bisa kita jalankan yang bermanfaat bagi kedua perkembangan Malaysia dan Indonesia. Semoga kita bisa mencapai harapan-harapan yang belum dapat kita capai sampai setakat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin hadirat, demikianlah tadi ucapan oleh Tuan Fahmi Idris. Majlis merakamkan jutaan terima kasih atas pidato ulung yang disampaikan sebentar tadi. Sudilah Tuan jalan berlapan di malam kelam. Sudilah Tuan beri ucapan kata aluan pemanis kalam.
melengkapkan ucapan pada hari ini dengan penuh takzim dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ahli Parlimen Politik Malaysia untuk menyampaikan pidato ulung. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Sudah Pak Farhan, Fendi Ismail, pimpinan PKPIM, HMI dan PAI, kekanda saya dikasihi Fahmi Idris, rakan saya Amsil bin Rum, Mustafa Kamil, dan rekan-rekan dan anak-anak yang bersama pada pagi ini. Celoteh dari kekanda Fahmi itu menyentuh sikit perasaan saya. Beliau ini sahabat karib saya sudah setengah abad hampir, ya. Dan mulanya dengan hubungan kami, pemimpin PKPIM dan HMI yang ketika itu di Penogoro 16, Jakarta. Ya. Kali pertama saya hadir dikirim oleh Tun Razak selesai konfrontasi. Beliau di antara yang bersama mengatur perjalanan ke tempat, dan saya lihat pidatonya itu, waduh, kalau saya sudah agak pidato saya itu agak keras, wah, kalau dengan Fahmi itu sama Eki Syarudin itu menggoncang kota. Tetapi yang saya nak tekankan di sini, ya, setelah mendengar tadi, ya, Bangkit bicara soal PAI di Bali, kemudian PAI Sumatera Utara bicara tentang wahdatul ulum. Kami dulu bicara tentang wahdatul fikr. Ya, ada pertemuan itu. Dan yang ditekankan oleh rakan-rakan seperti Tamsil dan Fahmi sebentar tadi, Musafa, adalah membina kekuatan bersama. Malaysia Indonesia ini satu sejarah dan budaya yang unik, yang istimewa. Tetapi untuk mengadakan satu pertemuan seperti ini tidak cukup. Kami berusaha menjalin satu hubungan kekeluargaan yang lebih intim. Maknanya kalau saya dekati Indonesia, saya faham, cuba memahami sejarahnya, budayanya, politiknya, dan membaca karya-karya penting, mengenali tokoh-tokoh besar. Maka kami masa muda dibawa, dampingi Haris Nasution, Prabowo, Sumitro, dan semua kalangan, ya. Termasuk pimpinan Pak Harto, dan utamanya tentunya Bapak Muhammad Nadsir. Dan di kalangan tokoh-tokoh HMI, PAI seperti Ridwan Saidi dan sebagainya, sudah menjadi teman. Lukman Harun, Muhammadiyah. Ini penting saya gagaskan supaya diteruskan, ya. InsyaAllah pasca COVID kita dapat ada pertemuan fizikal. Yang saya nak sentuh di sini, selain itu, usaha itu sebenarnya diteruskan, dan wajah kita tekankan di sini selain Pepiat, masa itu Pemiat yang diusahakan oleh Cak Nur, ya, Nur Khalis Majid, kalau dia jadi ketua umum PBI HMI, dan masa itu tokoh-tokoh besar, ya. Kalau HMI masa itu Eki, Fahmi, Cak Nur, Mar'i, wah, itu kalau sudah lihat dalam sejarah itu yang menggoncang Indonesia dalam angkatan 66, ya. Jadi tentunya generasi sekarang berbeda. Orang tanya hal yang sama. Kalau mahasiswa, kalau ada pertemuan, dia tanya apakah kami perlu ikut apa yang dilakukan oleh Saudara Anwar atau Pak Anwar di sini seperti yang lain. Tak, waktu menuntut tindakan yang berbeda. Tetapi semua yang bicara tentang idealism, ya. Saya dengar Farhan, Effendi dan lain-lain tadi bicara soal kemerdekaan jiwa, bukan saja kemerdekaan fisik. Nah, ini yang penting.
ya, anak muda itu diharapkan, Tamsil menyebut, Fahmi mengulangi, harapan kami bahwa anak muda itu mengganti. Tapi anak muda bagaimana? Bukan pada usianya, tetapi pada idealismenya, pada semangat yang kental, kepada keinginan membawa perubahan ke arah kebaikan. Kerana kita ini warisan penjajah, dan ramai di kalangan pimpinan kita itu fi'ilnya, sikapnya, bobroknya itu seperti penjajah, menindas, merompak, memunggah kekayaan dan khazanah negara. Jadi hal-hal ini yang patut dielak, ya, dibatalkan. Syekh Muhammad Al-Ghazali menyebut tentang isti'mar ruhi wa fikri. Kerana penjajahan itu berjaya menguasai fikiran dan jiwa kita. Satu aspek. Ya. Jadi oleh demikian, usaha anak muda untuk tampil memimpin yang mesti didukung oleh kami semua, tapi mesti dipersiapkan dengan kesedaran ilmu dan akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, kerana kalau bagi kita, contoh Rasulullah SAW itu kekuatannya selain akidah adalah akhlaknya. Dan kita tambah dengan kefahaman tentang permasalahan semasa. Jadi saya percaya program-program yang kita tekankan dalam pemiat masa itu, hubungan saya dengan HMI dan juga PII dan juga kalangan muda Muhammadiyah, itu lebih menjurus kepada persiapan, kesedaran, pencerahan, dan memperkuatkan, mencungkil semangat, daya juang dan daya tahan. Ini istilah Fahmi masa muda tu. Jadi ini saya nak tekankan, ya, kerana kita tentunya berbeza kedudukan sebagainya, tapi masalahnya tidak lari. Masalah manusia ini, ya, sama ada sebelum COVID atau sekarang dengan COVID-19 dan pasca COVID, problemnya itu problem penguasaan elit yang tidak mewakili conscience rakyat, yang menganggap kuasa dan politik itu sebagai wahana untuk mengumpul kekayaan dan mempamerkan keangkuhan dan arogannya. Itu tidak berubah dari zaman Yunani, pegesaan Rasulullah SAW sampai sekarang. Jadi kita ni anggap oleh demikian saya tekankan keperluan untuk kita menyuntik semangat dan menanam kekuatan dalam diri kita. Kalau tidak, kita sekadar mengganti penjajah, tetapi kalau lihat fi'il dan sosok hampir sama, ya. Cuma orangnya lain, orangnya pribumi sekarang, ya. Dan ini dikupas oleh banyak. Tadi siapa Farhan sebut tentang kupasan atau karya Hussein Al-Attas tentang captive mind. Itu bukan saja development studies. Jadi ada sikap sampai sekarang hari ini di Malaysia ini ada lagi yang mewakili sosok pandangan tentang pribumi malas, ya. Mitos pribumi malas, walaupun 100 tahun yang lalu Jose Rizal menulis tentang the indolence of the Filipinos, satu sikap yang diasak oleh penjajah Spanyol untuk memiskinkan rakyat dari segi pendapatan dan juga memiskinkan pemikiran mereka. Jadi ini saya tegaskan keperluan untuk membina kekuatan dan juga asas ilmu yang cukup. Pembenturan yang berlaku, kalau kita bicara tentang Islam, sikap prasangkanya, Islamofobianya masih meluas. Walaupun ada kupasan-kupasan yang sangat baik, bukan saja di kalangan sajarah Muslim yang disebut tadi Ismail Farqi, tetapi juga sebelumnya oleh tokoh seperti Edward Said dalam Orientalism. Ya. Tetapi pandangan itu belum menjadi mainstream dalam dunia ilmu. Maka prasangka itu kemudian
diulas oleh sarjana pribumi sendiri. Saya lihat sekali-sekali di Indonesia juga bangkit isu-isu seperti ini, bukan saja di Malaysia atau di Mesir dan di negara Arab dan di dunia Islam. Jadi saya sekali lagi menekankan keperluan organisasi seperti PKPIM, HMI, PII, dan PEPIAT ini sebagai landasan wahana untuk anak muda menanam kekuatan dan tidak diheret oleh elit politik itu menjadi perkakas mereka. Saya kebetulan memimpin partai politik, tapi anak muda yang bersama dalam keadilan saya tidak suruh mereka itu sekadar menjadi, kalau di sini istilahnya pak turut saja. Dia harus berfikir, dia harus sedia memberikan kritikan dan teguran, dan kita harus berikan ruang untuk mereka memberikan pandangan yang agak berbeza dari kita kerana tekanan dan tuntutan semasa. Yang sama, yang thabit kalau ikut Hussein Nasr, seperti mana yang tetap Kaabah itu tidak dirubah, persekitarannya boleh dirubah, Kaabah itu tetap. Jadi yang tetap, yang thabit itu adalah landasan akidah dan akhlak. Dan ini dalam menghadapi kegalauan, kekeliruan pemikiran sekarang, kita memerlukan asas ilmu yang lebih mendalam. Akhirul kalam, kerana Fahmi menyentuh tentang percaturan politik mutakhir di Malaysia tentang kuasa, saya faham Fahmi. Kita ini berdepan dengan it's a systemic war against corruption, against arrogance of power, controlled by the few. Saya faham ini. Kita bertembung, pembenturan kita itu ideas dan sistem. Tidak mudah orang untuk menerima yang kita katakan cukuplah politik dengan corruption, cukuplah politik dengan racism, arrogance of power. Ya, bunyinya enak, kadang seringkali memukau, tetapi di kalangan elit politik sukar dapat sokongan, Pak. Ya, dia kata ini ancaman kepada kehidupan kita. Walaupun saya dinasihat oleh Fahmi berulang kali ambil pendekatan lebih sederhana, lebih akomodatif, lebih inklusif. Benar, saya telah ambil satu pendekatan yang selunak mungkin. Tetapi ada garis yang ditanam selama puluhan tahun dari ibu bapa kita, guru-guru kita, syekh-syekh kita, bahawa dalam soal penyalahgunaan kuasa, rasuah atau korupsi dan penindasan ke atas rakyat tidak boleh dikompromi. Yang lain okey, simpang siur, lain politik itu membolehkan banyak perkara, tetapi ada hal yang tidak boleh. Oleh yang demikian, saya terima dengan baik, tetapi sekurang-kurangnya kesedaran itu memungkinkan kita bawa perubahan. Saudara Fahmi juga menyentuh COVID-19 ini ada kesannya bukan saja tentang penyakit, tetapi kesan menunjukkan kelemahan, kerusakan sistem yang kita amali selama ini. Sebelumnya pun ada kemiskinan dan inequality, kesenjangan. Sekarang kemiskinan bertambah, kesenjangan kaya miskin itu lebih parah. Dan penyelesaian oleh pimpinan negara-negara ini masih cara lama. Disebut post-normal times. Bagi saya kita retorika yang popular. Reset. Saya tidak terpukau dengan istilah-istilah. Apa yang post-normal? Tetapi penyelesaiannya sama. Padahal sistemnya itu disebutkan oleh W.B. Yeats. Things fall apart, the center cannot hold. Sudah rusak. Tapi penyelesaiannya itu cepis-cepis. Tolong sini sikit, tolong sana sikit. Tidak ada kesediaan untuk merombak sistem kerana sistem itu terlalu kuat. Ya, saya faham. Tetapi sekurang-kurangnya adalah kekuatan moral untuk kita memikirkan suatu kaedah pendekatan yang tidak mengizinkan
setelah merdeka ya, lebih setengah abad, lebih lama di Indonesia 70 tahun lebih, Agustus 1947, dan di Malaysia Agustus 57. Tetapi yang kita janjikan, yang Bung Karno janjikan jembatan emas dari keadaan terjajah kepada satu rantau baru yang merdeka dan bebas, kesesamaan rakyat, itu sukar tercapai kerana kita masih terikat dengan kaedah lama, dan ramai di kalangan pimpinan kita itu terlalu toleran. Atau istilah Bapak Muhammad Nasir katanya permissiveness, itu dia kupas dengan satu rencana yang menarik. Dia mana mengalah moralnya, korupsinya, dan sistemnya. Jadi dia mula dah berundur, dan oleh demikian yang menguasai adalah satu sistem yang bobrok dan diharapkan untuk menyelesaikan masalah. Ya. Jadi anak-anak muda itu akan mewarisi satu sistem yang lebih parah daripada yang kami hadapi. Kerana pasca COVID, kemiskinan kembali 20 tahun, 30 tahun yang lalu, kesenjangan pun begitu rupa. Tetapi dalam keadaan sedemikian, ada konglomerat, syarikat, companies yang mencatat keuntungan berbilion dolar. Seperti di sini, bank-bank masih catat bilion dolar profit, tetapi untuk melayani, menyantuni pekerjanya sendiri pun sukar. Dan kalau kita minta umpamanya tuntut supaya diambil sedikit dari keuntungan itu untuk diagihkan, ya, untuk didistribute kepada rakyat, itu tak tembus untuk Menteri Keuangan dan sistem. Karena sistem itu lebih memihak kepada bankers daripada kepada rakyat. Jadi ini cabaran itu, saudara. Kalau sedia perkuatkan yang sama disebut wahdatul ulum, ataupun kesedaran akhlak dan kekuatan untuk bawa perubahan. Semoga Allah SWT memelihara kita, keselamatan kita, kesehatan kita, dan negara kita tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.